Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Precious kembali lagi dengan sebuah video baru buat teman-teman. Di video kali ini, sama seperti judul yang sudah kalian baca, sekarang kita akan mencari tahu kira-kira apa yang akan terjadi di dalam hidup kalian di sepanjang bulan Oktober 2024. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini itu tetap adalah general reading. Jadi karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil revision yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Precious. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian rasa kamu tertarik deh buat nonton video lain dari Delusion Precious karena kamu penonton baru. Karena aku pasti akan kembali lagi dengan lebih banyak video-video menarik lainnya. Kali ini, aku pengen pakai alat mainan buah-buahan. Kamu bisa lihat mainan buah-buahan dan sayur-sayuran sih sebetulnya. Kamu bisa lihat untuk opsi nomor 1 itu ada jagung. Opsi nomor 2 ada apel. Dan opsi nomor 3 ada anggur. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kalian di bulan Oktober 2024. Sebetulnya aku udah rekam satu video terkait, cuman sayangnya, tapi aku nggak percaya kebetulan. Anehnya sih, videonya korup, videonya error, jadi nggak bisa di play. Dan aku pikir mungkin ya udah deh, nggak apa-apa, nggak ada salahnya aku rekam ulang. Oke. Kamu bisa pilih tenangkan dirimu sendiri dulu, take your time, karena aku juga mau minum sendiri dulu. Aku mau minum sedikit dulu. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, jagung, opsi nomor 2, apel, atau opsi nomor 3, anggur. Oke. Rencananya aku pengen pakai 1 tarot, 1 oracle, dan astrologi dice. Aku lebih suka main astrologi dice. Oke. Aku minum dulu sedikit. Kamu juga bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Pilih mana yang mungkin kamu rasa menarik buat kamu. Kalau kamu rasa juga kamu tertarik buat pilih lebih dari 1, nggak apa-apa. Mungkin pesan yang perlu kamu dengar memang ada di lebih dari 1 video. Kalau kalian sudah memilih, sekarang kita akan mencari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di sepanjang bulan Oktober 2024. Kita mulai dari jagung, yang lainnya disingkirkan dulu. Oke, let's see. Buat teman-teman yang pilih jagung, kita mulai dari astrologi dice. By the way, sorry kalau misalnya suaraku terkesan beda, karena aku lagi ada sariawan di bawah lidah, dan itu bikin aku susah buat ngomong sebetulnya. Cuman aku kangen banget konten. Aku kangen banget buat sharing sama kalian. Oke, buat teman-teman yang pilih jagung, let's see. Apa ini? Apakah ini 6 house atau ini house 6 house ini? Dan tadi aku ada bahas tentang aku sariawan. Kok jatuh? 6 house. Mana tadi 6 house-nya? Six house, rumah ke-6. Rumah ke-6 dalam astrologi itu membahas tentang kesehatan, membahas tentang lifestyle, gaya hidup, membahas tentang lingkungan kolega atau lingkungan kerja. Lalu ini juga ada kelihatan nggak? Ini ada Mars 6 house.
Aku nih bukan banyak menghilang, tapi aku lagi channeling. Mars 6 House Cancer. Dan kebetulan saat aku rekam ini memang Mars lagi ada di Cancer. Oke, gini. Jatuh lagi. Mars 6 House Cancer, lalu ini ganti ke 9 House North Node. Dan Leo. Oke, aku bahas satu-satu. Mungkin banyak hal tentang yang pertama, Mars 6 House Cancer. Mungkin banyak dari kalian yang akan tertarik untuk mengubah gaya hidup atau mengubah pola hidup kamu, mengubah lifestyle kamu, dan mengubah relasi kamu dengan orang-orang sekitar kamu, terutama orang-orang kerja, lingkungan kerja atau kolega kamu. Karena gini, banyak dari kalian yang mungkin entah kamu lagi sakit juga, lagi sariawan kayak aku, atau lagi batuk, atau kamu lagi punya isu tentang kesehatan yang entah itu parah ya, atau nggak parah-parah banget, mild symptoms, gejalanya ringan. Cuman kamu sadar kalau misalnya itu dibiarkan, itu akan mengganggu produktivitas kamu, mengganggu pekerjaan kamu, atau bahkan mengganggu hubungan kamu dengan orang lain. Dan beware of being combustible. Entah kenapa aku pengen bilang hati-hati, jangan sampai kamu terlalu banyak memendam emosi atau kamu terlalu banyak memendam perasaan kamu. Bisa jadi karena kamu kesulitan buat mengekspresikan perasaan kamu, atau memang responsibility dan duty kamu tuh padat banget. Tanggung jawab kamu di bulan Oktober tuh makin padat. Nanti kita akan cek lewat tarot ya. Responsibility atau tanggung jawab kamu di bulan Oktober tuh jadi makin padat, kerjaan kamu makin padat. Terus karena kamunya overwhelm, atau karena kamunya kelelahan, atau kamunya memang kebawa suasana agak moody ya. Jadi moodnya kamu tuh naik turun fluktuatif, dan itu mempengaruhi produktivitas kamu, mempengaruhi kerajinan kamu, dan bahkan mempengaruhi relasi atau hubungan kamu dengan orang lain. Lalu, selanjutnya, karena ini ganti jadi Leo North Node di 9 House. Mungkin banyak di antara kalian yang di bulan Oktober ini tuh ada kejadian-kejadian atau ada situasi-situasi yang mau nggak mau itu memaksa kamu, whether entah dalam cara positif atau dalam cara yang sebetulnya kurang menyenangkan awalnya, tapi ada pengalaman-pengalaman atau ada kejadian-kejadian yang bikin kamu ngerasa kayak, kayaknya itu aku nggak boleh malu-malu lagi, aku nggak boleh, I should not and I cannot dim my own light. Kalaupun ada suatu hal yang pengen aku sampaikan mungkin, atau ada suatu hal yang pengen aku tunjukkan ke dunia, bakatku, talentaku, atau kepercayaanku, I have to stand up for myself. Aku harus berani memperjuangkan apa yang aku rasa benar dan apa yang aku rasa baik sesuai dengan kepercayaanku, dan sesuai memang apa yang mau aku perjuangkan. Karena tadi aku bilang kan, aku tuh ngerasa buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 ada agak vibes people pleasing di sini. Agak ada vibes gak enakan di sini. Aku nggak tahu apa yang mungkin pernah bikin kamu gak enakan, atau apa yang bikin kamu mungkin memang punya ada masalah dengan anger management, dimana entah ya, bisa jadi kamu terlalu sering membungkam emosi kamu, atau kamu kesulitan buat marah, atau kamu kesulitan buat mengekspresikan diri kamu, mengekspresikan emosi kamu. Bisa jadi kalian ada yang punya masalah dengan throat chakra. Dan di bulan Oktober ini, you have to stand up and you have to speak up more often. Kamu perlu ngomong lebih sering lagi, kamu perlu mengekspresikan diri lebih sering lagi, dan kamu perlu berani untuk mengekspresikan diri tanpa takut buat dihakimi. Ada 9 of Swords di sini. Dan aku pengen bilang juga, hati-hati dengan kesehatan kamu, perhatikan kesehatan kamu. Ada the Tower, oke. Page of Pentacles, 6 of Swords, too much. I'm not gonna take this much. Bottom of the deck ada 6 of Pentacles, oke. Aku bilang kan, sesuatu hal tentang karir, sesuatu hal tentang pekerjaan, sesuatu hal tentang lifestyle, sesuatu hal tentang gaya hidup.
Sebetulnya aku bisa bilang kalian di bulan Oktober tuh jadi makin padat. Padat sama kerjaan, padat sama responsibility, mungkin padat sama tanggung jawab, atau padat sama kebutuhan kamu buat sosialisasi, networking, atau kalau di antara kalian ada yang udah punya rencana buat traveling, atau ada rencana buat jalan-jalan, atau kamu ada rencana buat pulang kampung, atau dalam cara apapun ya, kamu punya rencana untuk jadi lebih aktif. Perhatikan kesehatan kamu, jangan sampai kamu tumbang di tengah aktivitas, di tengah kesibukan kamu, cuman karena ya oke, di satu sisi kamu enjoy melakukan apa yang kamu lakukan, tapi di sisi lain karena kamu terlalu enjoy melakukan apa yang kamu lakukan, jadinya kamu nggak apa ya, nggak kayak kamu terlalu seru nih, terlalu asik sendiri, tapi kamu tiba-tiba sakit ya, tiba-tiba tumbang aja. Aku bukan mau ngejinx ya, atau mau nyumpain, preventif lebih baik kan. Dan gini, aku nggak tahu apa yang akan, ada fakta atau ada kebenaran yang akan terbuka nih, dan fakta atau kebenaran itu mungkin akan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu, atau mempengaruhi kesehatan kamu, atau mempengaruhi hubungan kamu dengan apa yang kamu sempat percayai. Aku tuh surprisingly, I got a vision that aku dapat vision kayak ada anak perempuan, dia lagi ngelukis. Mungkin apakah di antara kalian ada yang suka ngelukis juga, tapi anak perempuan ini suka ngelukis sebetulnya, dan dia diam-diam masih suka ngelukis, walaupun mungkin keluarganya atau orang sekitar dia atau orang di masa lalunya dia pernah ada yang ngejelekin hasil lukisan dia dan bilang kalau dia tuh nggak bertalenta, dia nggak berbakat. Tapi diam-diam anak perempuan ini masih suka ngelukis. Diam-diam anak perempuan ini masih suka nyimpen lukisan-lukisan dia. Dan diam-diam sebetulnya dia mengasah bakat melukisnya itu. Dan pada suatu hari, tiba-tiba ada orang yang mungkin main ke rumah dia. Ini contoh ya, ini vision yang aku lihat. Ada orang main ke rumah dia, dan orang itu ngelihat sebetulnya anak itu berbakat. Dan orang itu encouraging, orang itu mendadak memotivasi si anak itu untuk keluar yuk, keluar dari cangkang kamu yuk, keluar dari ketakutan kamu, keluar dari pikiran-pikiran negatif kamu, tinggalkan hambatan-hambatan atau personal belief kamu, karena siapa tahu bakat kamu ini bisa dimonetize, atau bakat kamu bisa dijual, dan bakat kamu tuh bisa bikin kamu lebih dihargai. Karena aku bilang tadi, ada perubahan lifestyle atau ada perubahan gaya hidup, ada perubahan pola pikir, ada perubahan mindset, ada perubahan kepercayaan. Mungkin teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau jagung ini, mungkin kamu memang pernah dikritik, atau mungkin kamu sempat takut untuk menjadi diri sendiri dalam cara apapun. Tapi semesta dalam cara uniknya di bulan Oktober 2024 ini akan memaksa kamu untuk to be yourself, untuk menjadi diri sendiri, untuk fokus ke bakat kamu, untuk fokus ke talenta kamu, untuk fokus ke mimpi dan harapan kamu, untuk fokus membangun lagi apa masa depan yang memang kamu idam-idamkan. This is nice actually. Walaupun kartu pertama ada Nine of Swords dan ada Tower, aku rasa 2024 Oktober ini, apalagi kita lagi dalam fase eclipse season ya. Eclipse season, diperhatikan di birth chart kamu, Aries dan Libranya tuh ada di house atau ada di rumah keberapa, dan ada di planet mana. Tapi apapun yang terjadi di bulan Oktober ini, aku rasa akan bikin kamu sadar sama values kamu, bikin kamu sadar sama talenta kamu, dan bikin kamu sadar kalau misalnya I think I've been playing small. Kayaknya aku selama ini emang main aman sih. Kayaknya selama ini aku emang takut sih. Kayaknya selama ini aku emang membatasi diriku untuk berprogres dan bertumbuh sih. Dan you don't want to do that anymore. This is nice. Karena aku balik ke vision si anak tadi, si pelukis tadi. Akhirnya si anak itu mau nunjukin bakat-bakatnya dia, dan dia bikin pameran sendiri. Nah, mungkin kalau kamu juga punya bakat atau kamu punya talenta yang pengen kamu sih, Sagittarius, expansion, optimism, exploration, and freedom. Mungkin di antara kalian tuh sepanjang 2024 ini atau akhir-akhir ini kamu sempat berada di titik dimana kamu ngerasa situasi hidup kamu stagnan.
atau kondisi hidup kamu ya gitu-gitu aja. Tapi di bulan Oktober kamu akan mendengar mungkin berita, fakta, entah dalam cara positif atau enggak ya. Karena menurutku ya, ketika kita sudah sempat stagnan atau kita sempat, ibaratnya kita sempat jatuh atau kita sempat terluka, kita sempat kecewa, akan susah buat kita untuk berdiri, bangkit, maju, dan sadar kalau kita nggak bisa selamanya nunggu orang lain buat nolongin kita. Kadang dan bahkan seringnya it has to be us who help ourselves. Karena ada Aquarius juga di sini. Oktober itu akan jadi bulan dimana kamu membebaskan diri kamu dari belenggu ketakutan, membebaskan diri kamu dari kekhawatiran, membebaskan diri kamu mungkin dari lingkungan pertemanan yang kurang sehat, atau kamu membebaskan diri kamu dari insecurity kamu sendiri. Bottom of the deck ada mutable sign. Surrender, fluidity, and welcoming change. I've told you. Oktober itu akan jadi bulan dimana kamu sadar kamu nggak boleh stagnan dan nggak boleh mengizinkan diri kamu terjebak atau being stuck dalam pola pikir atau mindset yang negatif, atau self-limiting beliefs yang negatif, atau keraguan diri yang it's not gonna take you anywhere. Aku bisa bilang sebetulnya bulan Oktober 2024 itu akan jadi di bulan dimana kamu jadi lebih pede, kamu jadi lebih ekspresif, kamu jadi lebih berani untuk mungkin ngomong, speak up, menjadi diri sendiri, dan kamu akan menjadi lebih berani buat menyingkirkan ketakutannya. Akan ada banyak rangkaian kejadian yang aku bisa bilang sebetulnya itu mungkin kejadian ini bisa bikin kamu sakit, atau kejadian ini bisa bikin kamu sadar kayak, oh ternyata temanku dulu tuh nggak sebaik itu sama aku ya, atau oh ternyata hubungan aku sama dia nggak sehat itu ya, atau oh ternyata orang tua aku juga ada andil ya bikin aku terluka, atau oh ternyata aku masih punya kepahitan di sini di situ bla 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 bla, atau oh ternyata memang caraku mengelola uang, caraku mengelola waktu, caraku mencintai itu ternyata kemarin nggak baik ya, dan aku perlu memperbaiki itu kalau aku pengen perbaiki hidupku. Kesadaran yang kamu akhirnya dapatkan itu akan membawa kamu ke titik dimana kamu akhirnya berani untuk berserah. Nggak lagi mungkin memaksakan ego, obsesi, kehendak kamu atau nafsu kamu, tapi kamu tuh akan mulai untuk mengubah diri jadi versi diri kamu yang di satu sisi lebih optimis, tapi di sisi lain kamu juga nggak jadi kayak nggak ngatur-ngatur Tuhan lagi gitu lah. Kayak I love your vibes actually. Aku suka vibes kalian karena ini tuh adalah vibes orang-orang yang dia pengen berharap lagi, dia pengen menjalani hidupnya, tapi bukan lagi karena based on kekuatan dia sendiri. Mungkin akan ada orang-orang yang semesta dan Tuhan kirimkan dalam cara apapun, entah direct atau indirect, entah langsung atau nggak langsung, dan kamu bisa belajar banyak dan kamu bisa terinspirasi banyak dari orang-orang itu. Aku bisa bilang kalau kalian sempat ngerasa roda hidup kamu stagnan, roda hidupmu akan berputar lagi, jalan lagi di bulan Oktober. Tapi jalannya bukan karena kamu maksa dorong gitu loh. Tapi ini jalan memang karena kamu berserah. Dan kamu ngikutin arusnya, kamu ngikutin prosesnya. Di sini tuh ada energi seperti orang yang bersedia untuk evaluasi diri, orang yang bersedia untuk dikritik secara positif supaya dia bisa tumbuh, dikritik secara positif supaya dia bisa berkembang, nggak lagi stubborn atau nggak lagi keras kepala. Kalau teman-teman punya isu atau punya masalah tentang keras kepalaan, mungkin kamu di bulan Oktober malah akan jadi lebih tertarik buat nanya ke orang-orang, aku tuh kurangnya di mana sih? Aku tuh perlu evaluasi diri di mana sih? Aku perlu memperbaiki diri di mana sih? Dan willingness atau ketersediaan kamu buat dikritik, willingness atau ketersediaan kamu buat belajar, itu yang akhirnya akan memupuk motivasi kamu, semangat kamu untuk keluar dari siklus overthinking yang berlarut-larut. Aku rasa
pelan-pelan ya. Ini progresnya nggak instan simsalabim cepet sih. Tapi aku rasa pelan-pelan kamu akan melihat kalau roda kamu jalan. Kehidupan kamu tuh berproses, nggak stagnan di satu titik yang sama terus-terusan. Oke? Ada suatu hal tentang friendship. Ada suatu hal tentang pertemanan. Entah kalian juga mungkin di bulan Oktober akan banyak aktif networking, atau kamu benar-benar akan ngelihat, oh mana ya teman yang baik buat aku dan mana yang tidak. Which is nice. Oke, karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Thank you teman-teman yang pilih jagung. Karena jagung sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih apel atau opsi nomor 2. Kita akan mulai dari astrologi dice dulu buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Let's see. Apa pesan yang mungkin perlu kalian ketahui buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kita mulai dari astrologi dice. Ada Cancer. Mungkin di antara kalian ada yang berzodiak Cancer. Cancer 7 house. 7 dan 9 house, tapi 7 ini. 7 house Cancer. Dan Venus. Oh. Ada lagi jatuh cinta ya? Atau ada yang lagi mungkin harmonisnya sama pasangan? Atau kalau kamu single, kamu ada yang lagi niat atau lagi punya keinginan buat memanifestasikan hubungan asmara atau partnership dan hubungan yang lebih sehat dengan pasangan secara romantis. Ada yang lagi pengen dapat pacar atau ketemu jodoh, atau bahkan ada di antara kalian yang mungkin kamu tuh udah lama nunggu jodoh. Dan bisa jadi ini general reading ya, lagi-lagi aku ingatkan ini general reading. Bisa jadi mungkin ada di antara kalian yang akan ketemu kandidat kuat jodoh kamu di bulan Oktober ini, atau bahkan sepanjang eclipse season ini. Tapi banyak di antara kalian juga yang mungkin kalau kamu punya masalah atau kamu punya isu dengan hubungan dengan sosok ibu atau mother figure atau keluarga, ini bisa jadi momentum dimana kamu berdamai atau rujuk dan rekonsiliasi, memperbaiki situasi atau memperbaiki kualitas hubungan kamu dengan ya sosok ibu itu, mother figure, atau bahkan memperbaiki kualitas hubungan kamu dengan keluarga kamu. Atau bahkan mungkin kalau di antara kalian ada yang kamu lagi berurusan dengan masalah law atau hukum, atau kamu lagi berusaha untuk memanifestasikan lingkungan, let's say lingkungan pekerjaan yang lebih baik lagi, atau memperbaiki koneksi pekerjaan, atau memperbaiki hubungan kamu ya. Begini, kalau di antara kalian mungkin ada yang lagi berusaha untuk memanifestasi, ini kita akan cek juga lewat tarot buat konfirmasi. Tapi something about partnership, something about connections. Aku nggak kaget sih sebetulnya saat aku rekam ini. Memang kita baru saja dan masih berada dalam suasana new moon solar eclipse di Libra. Dan Libra itu memang erat kaitannya dengan connection, partnership. Dan saat ini saat aku rekam ini juga secara transit astrologi, bukan hanya ada new moon solar eclipse di Libra, tapi juga ada South Node di Libra, dan ada Chiron di Aries lagi retrograding, terus Saturn sama Neptune di Pisces lagi retrograding, serta Lilith juga lagi ada di Libra. Aku nggak kaget kalau misalnya banyak dari kalian yang bilang, Kak, tapi iya sih sepanjang 2024 tuh semesta seakan punya caranya untuk menunjukkan ke aku mana teman yang baik dan mana yang tidak, mana orang-orang atau mana hubungan yang sehat dan mana yang tidak. Dan semesta juga menunjukkan ke aku
orang-orang yang bisa aku percaya itu yang kayak gimana, atau semesta nunjukin aja ternyata di luar sana tuh banyak perselingkuhan, banyak hubungan yang gak sehat, atau banyak orang-orang yang niatnya jahat. Dan karena kamu melihat atau kamu bahkan mengalami banyak turbulensi dalam connection atau relationship dalam hidup kamu, akhirnya sekarang kamu jadi lebih sadar terkait hubungan seperti apa yang kamu mau, pasangan seperti apa yang kamu butuhkan, dan hubungan keluarga seperti apa, keharmonisan seperti apa yang kamu idam-idamkan. Dan kamu di bulan Oktober tuh jadi lebih semakin tertarik buat memanifestasikan itu. Memanifestasikan hubungan, koneksi, dan relasi yang lebih sehat. Mungkin entah kenapa aku pengen bilang, mungkin banyak dari kalian yang bisa tertarik tiba-tiba buat, aku pengen belajar masak deh, atau aku pengen jadi lebih sering bawa bekal deh, atau aku pengen memperbaiki lifestyle aku deh, memperbaiki hubungan, koneksi, atau bahkan aku pengen les masak deh, atau aku pengen lebih banyak menghabiskan banyak waktu di rumah dengan keluarga deh, atau dengan orang-orang yang aku sayang. Itu bisa juga. Coba kita cek lewat tarot ya sekarang. Tapi something about motherhood, something about family, something about relationship, itu bisa jadi akan jadi tema kalian, atau hubungan kamu dengan mama kamu, atau hubungan kamu dengan mother figure kamu, atau kalau kamu udah jadi mama, hubungan kamu dengan anak kamu tuh bisa di highlight. Dan tiba-tiba ada bunyi, aku nggak tahu kedengeran atau nggak di kamera, ada 8 of Wands reverse, 6 of Swords. Tadi kayaknya di opsi nomor 1 juga ada 6 of Swords. Ini kartu kamu jatuh-jatuh semua ke lantai. Ada Page of Wands reverse. Tapi kalian itu di bulan Oktober lagi disarankan buat gak terlalu gerasak-gerusuk. Ten of Pentacles lagi disarankan buat gak terlalu rushing, atau gak terlalu tergesa-gesa. Bottom of deck ada The Devil. Kalau aku ini kembali aku menghilang, dan rasanya tuh aku pengen minum dulu sebentar. I don't know, I feel excited, and I feel happy doing this reading. Tapi kayak, oke, kenapa nih? Kalian tuh kayak nggak boleh gerasak-gerusuk gitu loh. Kayak, jangan ngegas boleh nggak? Atau jangan terburu-buru boleh nggak? Aku dapat vision kayak ada orang, ada atlet basket, main basket, karena dia saking ambisnya, karena dia saking ambis dan dia pengen buru, nggak salah sebetulnya kalau pengen menang. Tapi kan ada yang tahu nggak fallout? Fallout itu adalah kondisi ketika seseorang pemain, atlet basket, dia kebanyakan nabrak. Aku sebutnya kebanyakan nabrak. Mungkin kalau kalian ada yang main basket juga dan mau memperbaiki dan menjelaskan dengan lebih baik, silakan komen di bawah. Biar teman-teman yang lain juga bisa baca dan paham. Tapi dalam perspektifku, fallout itu adalah kalau kita udah ketahuan ya, bersentuhan atau bersinggungan dengan lawan, di satu sisi itu bikin lawan kita jadi punya potensi buat shooting atau free throw. Tapi di sisi lain, itu orang yang fall out itu berarti dia udah 5 kali nabrak dan dia nggak boleh main lagi. Nah, aku pengen ngomong daripada kamu fall out, atau daripada kamu karena kamu terlalu ambis malah bikin masalah baru ya, atau karena kamu terlalu ngegas malah bikin masalah baru nih di bulan Oktober, tenang deh, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa. Beware of hurting yourself. Dan aku reading buat kalian ini tiba-tiba keinget satu kondisi atau satu situasi di mana I forgot when was it, aku lupa itu kapan, tapi mungkin awal tahun ya, awal tahun,
ketika kalau kalian ngikutin Instagram pribadi aku, pasti kamu tahu kalau misalnya aku les skating. Aku lagi ambis-ambisnya banget les skating. Tapi saking aku ambis banget, pulang les, aku nggak keluar dari ice ring sekitar 5 jam. Pulang les kram sampai dituntun satpam ke Gokar. Sebadan-badan kramnya. Di satu sisi aku seneng kan ngelakuinnya, tapi di sisi lain aku lupa dengan batasan diriku sendiri. Ya, oh my god, betul. Boundaries. Aku nggak tahu kenapa kalian perlu diingatkan tentang pentingnya menciptakan boundaries atau batasan. Entah itu ke dirimu sendiri atau ke orang lain. Hati-hati dengan keserakahan, hati-hati dengan keimpulsifan. Misalnya, let's say, nggak tahu kenapa aku bilang jangan sampai, karena aku bilang dari awal kan, jangan sampai kamu terlalu ambis, malah kamu melakukan keputusan yang merugikan dirimu sendiri. Entah misalnya kamu terlalu ambis pengen beli barang, terus ternyata malah bikin kamu banyak berhutang, atau kamu terlalu ambis pengen memenangkan tender, atau kamu pengen kelihatan bagus di depan bos kamu, ujungnya malah kamu senggol-senggolin atau melakukan hal yang jahat ke rekan kerja atau ke kolega kamu. Karena tadi dengan kamu punya Venus di 7th house Cancer, atau kamu malah melakukan suatu hal yang bisa menyakiti keluarga kamu, atau kamu ngomongin suatu hal yang ujungnya bisa menyakiti keluarga kamu. Jangan sampai ibaratnya karena kamu dan ambisi kamu atau keinginan kamu, malah kamu melakukan suatu hal yang nantinya bisa kamu sesali. Tapi ini mungkin ada kaitan dengan pekerjaan sih, ada kaitan dengan uang, ada kaitan dengan money, ada kaitan dengan relationship juga, ada kaitan dengan hubungan, atau ada kaitan dengan keluarga. Aku dia berarti menghilang ya. Dan lagi-lagi aku pengen bilang jangan sampai fall out. Jangan sampai kamu melakukan suatu hal yang karena kamu terlalu ambis, terlalu gerasa kerusuk, ujungnya malah bikin kamu kayak nantinya nyesel, karena kamu malah jadi kayak nggak bisa menikmati prosesnya, atau malah nyesel karena harusnya aku nggak gitu ya. Balik ke contoh kasus aku saat skating, aku sadar akhirnya kalau ya udah, itu es nggak akan kemana-mana. Aku besoknya atau beberapa hari setelahnya latihan lagi, nggak apa-apa. Bukan berarti harus langsung maksain aku jago dalam hari itu, walaupun aku lagi suka-sukanya gitu loh. Lagi-lagi aku pengen bilang jangan sampai fall out, jangan sampai kepleset, jangan sampai kamu bikin keputusan atau bikin kesalahan yang nantinya kamu sesali. Dan aku pengen bilang juga, mungkin di bulan Oktober itu akan jadi bulan dimana kamu sadar kalau kamu punya mimpi atau kalau kamu punya harapan. Ya, mimpi dan harapan itu harus didukung dengan strategi yang realistis sih, nerd out. Ya, kalian lagi ambis sama suatu hal nih, aku gak tahu apa. Kalian lagi punya target yang memang mungkin pengen kamu kejar. Tapi pastikan dalam kamu mengusahakan target, mimpi, dan harapan itu, oh my god, I got goosebumps. Yin. Dan aku mau ngomong, pastikan kamu mengejar apapun yang kamu lakukan tuh pakai hati. Dilakuinnya pakai hati, bukan cuman kamu ngegas, ambis, pengen buru-buru, tergesa-gesa. Ujungnya tapi malah nggak maksimal, atau ujungnya malah kamu membahayakan dirimu atau orang lain. Bottom of the deck ada Trine, angelic support, harmony, perfect flow. Ingat ada yang namanya divine timing. Ingat dalam hidup kita tuh pasti ada yang namanya waktunya Tuhan. Aku paham kalau mungkin kamu selama ini seperti aku bilang tadi, mungkin kamu selama ini ngerasa kayak, Kak, tapi aku udah capek banget dikhianatin orang, atau aku capek banget gagal-gagal terus di A, B, C, D, Z, dan aku pengen benar-benar sukses. Aku pengen buktikan diri. It's okay, it's very understandable. Wajar. Kita manusia yang jelas wajar kalau kita punya ekspektasi. Tapi kalau ambisi atau ekspektasi kamu tuh bikin kamu jadi kayak you're shooting your arrows everywhere, atau kamu malah jadi kayak tergesa-gesa dan menyakiti orang lain, yang rugi pasti kamu.
yang rugi pasti kamu. Aku lagi nggak play lagu apa-apa, tapi tiba-tiba ini kalau nggak salah lagunya, please correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah ini lagunya Imagine Dragons yang Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Iya nggak? Pardon my voice, tapi aku rasa bulan Oktober tuh sebetulnya akan jadi bulan dimana kamu perlu menyadari batasan diri kamu, kelemahan diri kamu, shadow self kamu, titik-titik emosi kamu, terus tentang belajar pengelolaan emosi, belajar tentang bagaimana cara kamu berelasi, bagaimana cara kamu menjaga hubungan, dan bagaimana kamu menjaga dan menyeimbangkan ambisi-ambisi kamu supaya ambisi kamu atau harapan kamu itu nggak menyakiti kamu atau menyakiti orang lain. Dan kamu akan belajar banyak tentang namanya perfect timing atau divine timing, ada waktunya Tuhan. Manusia bisa berencana, tapi pada akhirnya Tuhan yang beracara. Balik ke contoh kasus skating. Aku pengen jago. Walaupun aku nggak bakalan jadi atlet, tapi aku pengen jago skating karena aku suka. Tapi bukan berarti aku bisa ngelakuin itu secara instan. Dalam sehari langsung jago, enggak. Dan bukan berarti aku harus melakukan suatu hal apapun yang nantinya malah mencelakakan diriku sendiri. Walaupun aku suka gitu. Kalian akan sadar kalau misalnya mungkin memang ada habit atau kebiasaan atau bahkan pola pikir yang perlu kamu tinggalkan, atau strategi-strategi lama yang udah gak cocok lagi. Dan bulan Oktober tuh akan membawa kamu ke titik kesadaran kalau okay, I think I have to change my strategy. I think I have to change my plans. Balik ke contoh kasus atlet, division atlet yang aku dapatkan. Oke, karena misalnya si atlet ini tuh udah terlanjur fall out ya di game yang sekarang, berarti dia di game selanjutnya harus susun strategi lebih baik lagi supaya dia nggak fall out gitu. Dan saat aku keram skating itu, aku sadar kalau misalnya the next time I'm practicing, lebih baik aku atur waktu dan istirahat dulu aja, nggak usah tergesa-gesa. Nah, bulan Oktober akan jadi momentum dimana kamu sadar mimpi. Oke. Kemarin aku baru nongkrong sama satu sahabatku, dan dia bilang, ketika kita punya harapan atau ketika kita punya keinginan, itu berarti karena Tuhan mempercayakan harapan dan keinginan itu ke kita, karena satu, Tuhan tahu kita mampu untuk memperjuangkan harapan itu, dan yang kedua, future self kita yakin kalau kita juga udah punya itu. Tapi kita di present time, kita di waktu sekarang, itu perlu susun strategi secerdik mungkin supaya kita bisa memanifestasikan dan mengusahakan harapan kita tanpa mencelakakan orang lain atau bahkan merugikan diri kita sendiri. Kamu berhak untuk meraih apapun mimpi dan harapan kamu. Tapi pastikan dalam proses memperjuangkan mimpi dan harapan itu ya kamu gak merugikan siapa-siapa. Atau kamu gak menyakiti siapa-siapa. Percaya aja kalau hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Dan percaya aja kalau bahkan dalam prosesnya ada yang namanya divine timing, ada yang namanya waktunya Tuhan. Okay? This is beautiful. Aku rasa akan ada banyak rangkaian-rangkaian kejadian di bulan Oktober yang it would be bringing you closer to spirituality atau bringing you closer to God, yang akan mendekatkan kamu dengan spiritualitas dan mendekatkan kamu ke Tuhan dalam cara apapun. Mungkin banyak rangkaian yang intuisinya akan semakin meningkat. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau apa. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku.
Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Business. Karena nomor 2 sudah. Atau apel sudah. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih anggur. Oke, buat teman-teman yang pilih anggur, kita akan cari tahu dulu lewat astrologi dice. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di bulan Oktober 2024. Ada 7 house lagi. Aku lagi suka pakai astrologi dice deh. Ada 7 house dan 6 house. Tapi aku pakai yang pertama. 7 house, 6 house, North Node, dan Libra. Kebetulan saat aku ngerekam ini, memang lagi dalam suasana eclipse in Libra. Dan 7 house, North Node, Libra itu mungkin kamu akan belajar banyak tentang partnership, tentang networking, tentang mau kamu udah punya pasangan atau kamu masih single, aku rasa semesta akan punya caranya di bulan Oktober 2024 untuk menunjukkan ke kamu apa makna hubungan yang sehat, apa makna healthy partnership buat kamu, apa makna pacaran yang sehat mungkin, atau apa makna pertemanan yang sehat. Dan it's gonna happen in miraculous way atau in unexpected way. Walaupun mungkin akan terjadi dalam cara yang gak kamu duga-duga, tapi Tuhan dan semesta akan punya caranya untuk menunjukkan kamu, oh, ternyata aku butuh teman-teman yang kayak gini loh. Oh, ternyata aku butuh teman-teman yang seperti itu loh. Aku butuh pasangan yang begini loh. Aku butuh pasangan yang seperti itu loh. Makin kelihatan aja. Coba ya kita langsung cek pakai tarot. Aku penasaran. Pokoknya makin kelihatan, makin kelihatan. Seperti tirainya terbuka gitu loh. Kayak kamu makin tahu dan kamu bisa makin tahu. Aku butuh orang-orang kayak gitu dalam hidupku. Oh, aku nggak butuh orang-orang kayak gitu. Atau fakta dan kebenaran tentang orang yang kamu pikir baik ternyata nggak sebaik itu. Atau 7 of Pentacles. Atau mana orang-orang yang kamu rasa suportif buat kamu, tulus suportif buat kamu, dan mana yang tidak. Somehow aku pengen bilang ke kalian kalau misalnya I knew it. Hati-hati dengan perselingkuhan. Hati-hati dengan pengkhianatan. Dan aku pengen ngomong nggak semua hal yang terlihat baik itu baik. Tapi nggak semua hal yang terlihat pahit itu pahit. Misalnya kayak kamu lagi sakit, terus kamu mau minum obat. Nggak semua sih, I knew it. Nggak semua satu too much. Bottom of the deck, Page of Cups. Agak berat nih dibanding dua opsi yang lain. Gini. Bulan Oktober tuh akan jadi momentum dimana semesta punya caranya menunjukkan ke kamu. Oh, si A tuh layak dipercaya loh. Si B tuh layak dipercaya loh. Tapi si C tuh nggak pantas buat dipercaya. Kamu tuh dulu juga ada buat salah loh ke si A. Kamu ada buat salah ke B. Minta maaf gih ke mereka. Atau perbaiki gih hubungan kamu sama si A, B, bla 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 bla. Atau kalau kamu bertahan dalam hubungan yang sekarang, itu nantinya kamu yang merugikan, kamu yang dirugikan loh, gitu. Karena aku pengen bilang ke teman-teman yang pilih opsi nomor 3, not everything that you thought is gold is gold. Not everything that's shining, shimmering, or splendid are actually made of gold or diamond. Gak semua hal yang benar-benar bersinar
itu terbuat dari emas, bisa jadi imitasi. Atau terbuat dari berlian, bisa jadi imitasi. Orang yang kamu pikir baik, belum tentu itu benar-benar baik buat kamu. Mungkin dia punya rencana atau punya niat jahat sama kamu. Atau orang yang kamu pikir galak, atau orang yang kamu pikir, kok dia gitu sih sama aku? Atau kok dia terlalu banyak ngatur sih? Atau kok dia terlalu banyak komenin tentang hidup aku sih? Belum tentu dia jahat, bisa jadi dia tuh perhatian. Kayak tadi, obat. Kita minum obat, kita dikasih resep obat sama dokter, bukan berarti obatnya tuh buruk, ya kan, walaupun pahit. Tapi dokter tahu kapasitas tubuh kita dan dosis obat yang pas buat kita tuh gimana. Sama lah kayak misalnya kita memulai proses healing. Untuk kita bisa nyembuhin diri dari luka, dari trauma tuh bukan cuma sebatas jalan-jalan atau traveling terus kita sebutnya sebagai healing, tidak. Tapi kita perlu menghadapi shadow self kita, sisi diri bayangan kita, trauma kita disembuhin. Mungkin lewat TET, lewat hipnoterapi, lewat journaling, lewat psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Prosesnya gampang nggak? Enggak. Dibanding kamu cuman kabur-kaburan, misalnya kabur ke alkohol, kabur ke boros, atau kabur ke seks, dan lain sebagainya. Tapi bulan Oktober tuh akan jadi bulan dimana aku nggak bisa bilang kamu bakalan digeprek sama Tuhan atau sama semesta. Tapi Tuhan tuh akan beneran nunjukin mana yang baik buat kamu dan mana yang tidak. Dan percayalah kalau misalnya walaupun situasinya nggak enak, walaupun saat kamu ditunjukin itu nggak enak ya, atau bahkan udah kejadian nih, Tuhan udah nunjukin aslinya orang lain atau aslinya orang-orang di mata kamu tuh gimana, kedoknya kebuka gitu ya, aslinya kebuka. Tetap kamu yang punya free will, tetap kamu yang punya kehendak bebas. Kamu masih, ibaratnya kamu masih mau minum racun atau kamu mau minum obat. Kamu mau meninggalkan hubungan yang beracun atau kamu mau bertahan dalam hubungan beracun itu. Ini pesannya buat agak galak kalau buat kalian. Aku pengen bilang jangan sampai kamu menyesal. Jangan sampai kamu nyesal nggak ngelakuin suatu hal, gitu loh. Jangan sampai kamu menyesal yang seharusnya ada keputusan yang perlu kamu ambil, tapi kamu nggak ambil. Ujungnya kamu nyesal. Ini bisa jadi juga ada kaitan dengan pekerjaan atau ada kaitan dengan karir. Jangan sampai kamu menyesal memaksakan diri bertahan dalam lingkungan pekerjaan yang unhealthy atau yang nggak sehat. Ujungnya kamu merasa drain, atau ujungnya kamu ngerasa kayak nggak dihargai di lingkungan itu, atau ujungnya kamu ngerasa kayak aku taken kontrak atau aku tanda tangan kontrak kerjaanku buat job desk A, B, C, D, Z loh kak, tapi ternyata di tengah-tengah kerjaan malah ditambahin, malah aku capek gitu. Aku rasa tim atau keyword buat kalian di bulan Oktober 2024 itu adalah tentang memahami diri. Memahami diri dan memahami batasan diri. Ini agak mirip kayak opsi nomor 2 sih pesannya. Mungkin kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk dengar opsi nomor 2 juga, silakan. Hati-hati jangan sampai omongan kamu malah menyakiti orang lain, atau sadar atau nggak sadar kamu jadi agak gampang baperan, gampang tersinggung karena omongan orang lain. Yin, tadi kalau nggak salah nomor 2 juga ada kartu yin. Pakai hati, pakai intuisi, jangan cuma pakai ambisi atau ngikutin ego aja dan gengsi aja. Feel it, feel the emotions. Kamu kayak dapat sih opposition, Mars Square. Hati-hati jangan sampai ada argumentasi atau ada gesekan yang nggak perlu. Sagittarius. Kalau misalnya ada di antara kalian yang mau traveling atau ada rencana traveling,
ketika kamu traveling itu coba cek and recheck lagi kendaraannya, mobilnya, bensinnya, aki, mesin, semuanya. Atau pesawat yang mau kamu naikin tuh bagus nggak, emang sehat atau enggak. Terus aku tuh punya satu rutinitas yang mungkin buat orang aneh, tapi mungkin ada juga yang ngelakuin. Tapi setiap aku mau jalan kemanapun, mau aku naik ojek atau aku naik mobil, naik pesawat, itu pasti aku doa dulu sesuai agama dan kepercayaanku. Aku bilang kayak, Tuhan, aku mau jalan, tibakan aku di tempat atau destinasi tujuanku dengan selamat, jaga juga keluarga aku dan orang-orang yang aku sayang dimanapun mereka berada, cukupkan segala kebutuhan kami, amin, gitu. Aku selalu doa kayak gitu. Jadi sama aku pengen bilang ke kalian, berhati-hati dalam road trip, dalam perjalanan, dan jangan sampai ya emosi. Bukan aku mau nyumpahin atau doain kalian kecelakaan, enggak, tapi jangan sampai bahkan ada masalah-masalah yang harusnya nggak jadi masalah dan telingaku tiba-tiba ringing. Jangan sampai ada masalah-masalah yang seharusnya nggak perlu jadi masalah tapi jadi masalah karena kamu nggak hati-hati, atau kamu impulsif, atau kamu salah menilai pertanda, atau kamunya terlanjur gerasak gerusuk, atau kamunya emosian sama orang sekitar kamu. Pakai hati. Jalani hidup kamu dengan lebih lembut lagi, pakai hati. Kalau aku diam, berarti aku menghilang ya, tapi aku lagi channeling. Aku nggak tahu apakah mungkin ini general reading ya, dan yang nonton pasti banyak. Aku nggak tahu apakah mungkin ada sesuatu hal di transit. Kebetulan kita lagi ada eclipse season nih di sini, dan Pluto mau direct, terus Mars mau retrograde, terus Jupiter mau retrograde. Dengan segala transit planetary yang ada nih, yang lagi ada dan mau ada, mungkin itu akan mempengaruhi kamu dan bercat kamu secara spesifik. Aku nggak tahu bercat kalian masing-masing, yang sebetulnya kalau kita cek secara mendalam masing-masing, itu banyak banget signs atau indikator yang bikin kamu jangan emosian, jangan meletup-letup, jangan meledak-ledak. Jangan sampai emosi kamu yang sesaat itu malah merugikan orang lain atau bahkan merugikan dirimu sendiri. Control your emotions. Pakai hati. Nggak tahu kenapa aku pengen bilang kalian pakai hati. Do whatever, anything that you need to do pakai hati. Lakukan apapun yang perlu kamu lakukan dan kamu perlu jalani pakai hati. Pastikan kamu buat keputusan itu pakai hati. Aku dapat vision sebetulnya sepele sih. Beberapa waktu lalu ada sahabatku yang ulang tahun, dan aku sama salah satu sahabatku yang lain tuh kita lagi mikir-mikir, kira-kira teman kita yang ulang tahun ini mau dikasih kado apa ya? Kita lagi diskusi. Banyak banget pertimbangannya, sampai kita kayak compare. Oh, kalau misalnya kita kasih tote bag gimana? Kalau kita kasih tumbler gimana? Kalau kita kasih botol gimana? Kalau kita kasih cardigan atau dress gimana? Tapi kita sampai saat ini tuh masih berusaha untuk mencari mana yang serak, mana yang sesuai hati kita. Bukan tentang masalah nominal atau brandnya, tapi mana yang itu serak sama hati kita. Karena kita nggak pengen terburu-buru atau nggak pengen tergesa-gesa. Kita pengen apa yang kita kasih dan apa yang kita lakukan itu bukan hanya bisa berkesan, tapi juga bisa bermanfaat buat teman kita yang menerima kado gitu. Nah, pastikan kamu di bulan Oktober itu juga kamu melakukan apa yang mau kamu lakukan pakai hati. Bukan cuma karena pengen buru-buru atau pengen cepet, pengen instan, pengen kelihatan bagus, pengen kelihatan shining, cimbreng, splendid, tapi ujungnya malah kamu nyesel gitu. Tiba-tiba aku ngerasa terpanggil buat sharing satu kejadian. Aku pernah beli, baru beberapa bulan lalu aku beli sepatu yang harganya lumayan. Ada diskon 10% tapi tetap agak mahal. Warnanya lucu banget.
pink gitu, soft pink, tapi bukan dari brand yang aku familiar. Walaupun size-nya size kakiku, tapi ini pertama kalinya aku beli di brand ini. Ujungnya nggak kepake, karena aku beli cuman gara-gara oh lucu, tapi aku nggak srek. Jadi kayak sia-sia. Nggak kepake karena yang satu kekecilan ternyata. Beda kalau misalnya aku beli dari brand yang memang aku nyaman dan aku srek gitu. Jangan sampai kamu beli sepatu-sepatu yang ujungnya malah bikin kamu nyesel, atau buat keputusan yang bikin kamu nyesel. Tapi di bulan Oktober juga bukan cuma tentang cobaan kok. Aku rasa kamu bisa makin padat, makin aktif dalam karir, bekerja. Mungkin ada yang bisa dapat bonus, atau mungkin ada yang ulang tahun dapat kado, dapat bonus, atau dapat hadiah. Aku bisa bilang ini akan jadi momentum awakening yang bikin kamu benar-benar sadar apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu incar, dan apa yang kamu harapkan. Apa yang selaras dan apa yang sepadan buat kamu. Dan kejadian-kejadian di bulan Oktober ini akan bikin kamu sadar kalau oh ternyata aku mau itu ya, ternyata aku butuh itu ya, ternyata hatiku pengen itu, dan ternyata diriku tuh mau itu. Dan ini mungkin kedepannya akan bikin kamu jadi lebih jujur sama dirimu sendiri, which is nice. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau anggur. Semoga pesannya resonate buat kalian. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih tahu aku, dan kalian boleh banget komen di bawah. Kasih tahu aku kira-kira kalian punya rekomendasi atau saran Lucian Prestige perlu buat konten apa lagi ke depannya selanjutnya. Dan kalau gitu, buat opsi nomor 3 atau anggur, nomor 2 atau apel, dan nomor 1 atau jagung, semua sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.